selamat malam. Dengan IMG 002301, saya desain mengenai materi sebelumnya dikarenakan saya merekam dengan Zoom yang waktunya itu cukup terbatas, jadi saya mengedit ulang, mengedit lanjutannya di video yang berbeda. Jadi untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalur penglihatan mulai dari perjalanan hingga ke anatomi media refrakta. Kemudian jalur penglihatan ini dimulai saat cahaya memasuki mata dan berlanjut hingga informasi visual diproses di otak. Nah, langkah-langkahnya itu, pertama ini perjalanan cahaya ini melalui media refrakta mata. Pertama itu transparan di bagian depan mata yang membantu memfokuskan cahaya. Kornea memiliki fungsi refraksi yang signifikan karena perbedaan indeks bias antara udara dan jaringan kornea. Kemudian yang kedua ada aquahumeus humor. Setelah melewati kornea, nanti cahaya ini akan melewati aqueous humor. Nah, aqueous humor ini adalah cairan jernih di ruang anterior mata yang juga membantu memfokuskan cahaya. Jadi, yang ketiga, kemudian ada pupil, yaitu cahaya yang masuk ke mata nanti akan melewati pupil, yaitu lubang tengah di iris yang warnanya itu berwarna, biasanya itu ada yang hitam, coklat, ataupun untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, ada lensa mata. Cahaya kemudian mencapai lensa, struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya lebih lanjut ke retina. Kemudian perubahan bentuk ini disebut dengan akomodasi. Yang kelima ada vitreous humor. Setelah melewati lensa, cahaya melewati vitreous humor. Substansi seperti gel yang mengisi ruang utama di bagian kemudian yang kedua ada proses di retina. Lapisan fotoreseptor. Cahaya mencapai retina nanti lapisan tipis di belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau rods dan cones. Rods ini berfungsi kan, sementara yang cones ini bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman dari visual yang kita lihat. Kemudian yang kedua, ada transduksi sinyal. Sel fotoreseptor ini mengubah transduksi cahaya menjadi sinyal listrik. Proses ini melibatkan perubahan kimia dalam fotopigmen yang merespon cahaya, menghasilkan perubahan potensial membran dan menghasilkan sinyal listrik. Yang ketiga, ada sel bipolar dan ganglion. Sinyal listrik dari fotoreseptor diteruskan ke sel ganglion ini bergabung membentuk saraf optik. Kemudian ada perjalanan sinyal melalui saraf optik. Pertama di saraf optik atau di nervus opticus, ini sinyal listrik dari retina dikirim melalui saraf optik ke otak. Saraf optik membawa informasi visual dari dan yang keempat ada cisma optikum dan jalur visual. Cisma optikum ini saraf-sarafnya itu di tengah medial nasal retina. Setiap mata menyilang ke sisi berlawanan kontralateral. Sedangkan terat dari setengah lateral temporal retina tetap di sisi yang sama atau ipsilateral. Ini mengandung informasi dari medan pandang kiri dari kedua mata diproses di hemisfer kanan dan informasi dari medan pandang kanan dari kedua mata diproses di hemisfer kiri otak. Yang kedua ada tractus opticus, tikus, yang membawa informasi visual ke nukleus geniculatum lateral LGN di talamus. Kemudian setelah cisma optikum dan jalur visual, kita ke proses di talamusnya itu sendiri dan di korteks visual. Di pertama ini ada nukleus geniculatum lateral atau LGN tadi. Ini relay station di talamus yang memproses dan meneruskan sinyal visual ke korteks visual. LGN memiliki lapisan-lapisan yang memisahkan input informasi untuk lebih lanjut diproses. Kedua, ada radiasi optik. Dari LGN ini, nanti sinyal visual ini dikirim melalui radiasi optik ke korteks visual primer atau area V1 di lobus occipital otak. Yang ketiga, ada korteks visual primer atau V1. Di V1 ini, informasi visual mulai diproses dalam hal orientasi, gerakan, frekuensi spasial, dan warna. F1 ini adalah langkah pertama dari proses lebih lanjut di area visual sekunder dan asosiatif. Yang terakhir ada memproses lanjutan dari korteks visual asosiatif. Area visual sekunder atau V2 dan tersier atau V3, V4, dan V5. Informasi visual dari V1 ini diteruskan ke area visual sekunder dan tersier untuk analisis yang lebih kompleks. Lanjut dan juga gerakan analisis. Yang kedua ada jalur dorsal dan ventral. Jalur dorsal ini jalur yang Baer dan Howe pathway ini mengarah dari V1 ke lobus parietal, bertanggung jawab untuk memproses informasi tentang lokasi objek dan juga koordinasi dari gerakan. Yang kedua ada jalur ventral atau Watt pathway ini mengarah dari V1 ke lobus temporal yang bertanggung jawab untuk pengenalan objek. Baik, kita next ke materi selanjutnya yaitu materi otot mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Jadi bola mata ini kan digerakkan oleh 6 otot entrakular yang mengontrol gerakan dari berbagai arah. Otot ini dikelompokkan jadi 4 otot rectus dan 2 otot oblik. Nah, 4 otot rectus ini yang pertama ada otot rectus superior atau superior rectus atau elef bola mata dan membantu dalam rotasi medial atau aduksi.
dan intorsi atau rotasi ke arah hidung. Jadi yang rotasi medial, kemudian diintorsi. Saraf yang inovasinya itu ada saraf kranial 3 atau okulomotor. Yang kedua, ada otot rectus inferior atau inferior rectus, yang fungsinya untuk menurunkan bola mata dan membantu dalam rotasi medial aduksi dan ekstorsi rotasi ke arah telinga atau yang menjauhi. Nah, saraf yang inervasi ini adalah saraf kranial 3 atau okulomotor. Yang ketiga ada otot rectus medial atau medial rectus yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah hidung atau aduksi. Jadi yang keempat ada rectus lateral atau lateral rectus. Ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau abduksi. Saraf yang inervasi itu ada saraf kranial 6 yaitu abdusen. Kemudian otot oblik tadi kan ada dua. Yang pertama itu adalah otot oblik superior atau superior oblik. Kemudian ada otot oblik inferior atau inferior oblik. Nah, yang di superior ini fungsinya untuk menurunkan bola mata dan menggerakkannya ke arah hidung, depresi dan intorsi, serta membantu dalam abduksi. Saraf yang inervasi ini adalah superior ini untuk mengangkat bola mata dan menggerakkan ke arah luar atau elef dan juga ekstorsi serta membantu gerakan abduksi. Saraf yang inervasinya itu saraf kranial 3 atau oculomotor. Itu bekerja secara terkoordinasi untuk memungkinkan gerakan-gerakan mata yang halus dan presesi, termasuk dari versi gerakan mata yang bersamaan ke arah yang sama. Misal kita melihat kanan dan juga melihat kiri dan gerakannya itu gerak secara halus, tidak yang dek 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 dek. Nah, kemudian yang kedua ada vergensi atau gerakan mata yang berlawanan. Misal konvensi saat melihat objek dekat, saat mata bergerak ke arah hidung. Nah, itu saat melihat nyata jauh juga bisa. Baik, kemudian saraf yang inervasi dari otot mata ini ada saraf kranial yang kranial 3 atau okulomotor itu menginervasi otot rectus superior, rectus inferior, rectus medial, dan juga oblik inferior. Sedangkan di saraf kranial 4 atau troklear ini menginervasi otot oblik superior, saraf kranial 6 itu abdusen untuk menginervasi materi syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Sistem saraf otonom ini mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar seperti denyut jantung, pencernaan, pernafasan. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian, ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Keduanya ini memiliki fungsi yang berkeseimbangan tubuh atau homeostatis. Bisa dilihat dari gambar ya, kalau misalnya yang simpatis ini organ-organnya ada ini, kemudian parasimpatis ini ada ini. Dan next, perbedaan dari simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis ini fungsinya itu sebagai respon spike or gas. Efek pada jantung ini, kalau simpatis itu untuk meningkatkan denyut jantung, sedangkan parasimpatis untuk menurunkan denyut jantung. Efek pada bronkus, simpatis ini untuk melebarkan bronkus, sedangkan parasimpatis untuk menyempitkan bronkus. Untuk efek pupil, simpatis ini untuk melebarkan pupil mata, sedangkan yang parasimpatis untuk penyempitan pupil mata. Untuk efek pada pencernaan, yang simpatis ini untuk menghambat pencernaan, sedangkan parasimpatis untuk merangsang pencernaan. Asal sarafnya, sistem simpatis itu lumbar, sedangkan parasimpatis itu dari craniosacral. Neurotransmitternya, kalau sistem saraf simpatis itu norepinefrin atau postganglionik, sedangkan parasimpatis itu asetilkolin atau postganglionik. Kemudian kita akan lanjut ke materi modalitas syaraf kranial atau jenis fungsi yang mencakup sensorik, motorik, ataupun keduanya. Kemudian yang pertama ini kita akan ke saraf kranial pertama atau olfaktori atau nervus olfactorius. Modalitasnya ini sebagai sensorik, fungsinya untuk mendeteksi bau atau olfaksi. Sedangkan syaraf kranial 2 atau optik atau nervus opticus ini sebagai sensorik yang fungsinya ini ya dari retina ke otak. Sedang nervus oculomotorius ini modalitas itu sebagai motorik, somatik dan visceral. Yang somatik itu untuk menggerakkan sebagian besar otot mata seperti otot rectus superior, rectus inferior, rectus medial, dan juga oblique inferior. Yang visceral itu untuk mengendalikan konstriksi pupil dan akomodasi lensa mata melalui otot-otot ciliaris dan juga sphincter pupil. Kemudian saraf kranial 4 atau troklear atau nervus trochlearis, modalitasnya itu sebagai motorik, fungsinya untuk menggerakkan otot oblikus superior yang membantu dalam gerakan mata ke bawah dan ke arah hidung intorsi. Kemudian ada saraf kranial 5 atau trigeminal nerve sensorik untuk memberikan sensasi pada wajah, gigi, dan sebagian besar kulit kepala, yang motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan seperti masseter, temporalis, dan juga pterygoid. Kemudian yang syaraf kranial 6 itu atau abdusen atau motorik, fungsinya untuk menggerakkan otot rectus lateral yang mengabduksi gerakan keluar bola mata. Kemudian yang ke-7 ada facial atau nervus facialis, modalitas itu sebagai sensorik dan motorik, somatik dan visceral. Yang somatik itu untuk menggerakkan otot ekspresi wajah, visceral untuk mengendalikan kelenjar laktimal atau akhir mata, kelenjar subsa dari 2/3 anterior lidah. Yang syaraf ke-8 ada cranial 8 atau vestibulococlear atau nervus
vestibulocochlearis, modalitasnya sebagai sensorik. Vestibular ini menghantarkan informasi mengenai keseimbangan dan orientasi kepala, sedangkan cochlear untuk menghantarkan informasi mengenai pendengaran. Yang saraf ke-9 atau glossopharyngeal atau glossopharyngeus ini modalitasnya itu sebagai sensorik dan motorik, yang somatik dan visual. Yang somatik itu untuk menggerakkan faring, terutama saat menelan. Yang visceral itu untuk mengendalikan kelenjar parotis atau kelenjar air liur. Kemudian yang sensorik ini memberikan rasa pada sepertiga posterior lidah dan sensasi pada faring dan tonsil. Saraf kranial, sebentar, ini nyala ya? Oh ya, syaraf kranial 10 atau vagus atau nervus vagus ini modalitasnya sebagai sensorik dan motorik. Yang motorik somatik ini untuk menggerakkan laring dan faring saat berbicara dan menelan. Yang motorik visceral untuk mengendalikan fungsi organ dalam termasuk jantung, paru-paru, dan juga salur pencernaan. Yang sensorik untuk memberikan sensasi dari laring aksesoris atau nervus aksesorius. Modalitasnya sebagai motorik, fungsinya untuk menggerakkan otot kayak otot sternocleidomastoideus dan trapeda hipoglossal nafas hipoglossus modalnya sebagai motorik, fungsinya untuk menggerakkan otot-otot lidah yang penting untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.